Sayonara Tokyo Revengers. Sebenarnya anime ini bagus nggak toh? 花垣武道、顔を上げてみんなに挨拶しろ。まだ終わってない。まだ東卍を変えられる。よろしくお願いします。 Halo Universe, kembali lagi bersama gue Ekos di konten seputar anime manga. Konten yang akan membahas seputar anime, manga, pop culture, Jepang, dan lain-lain. Dan kali ini kita akan membahas anime Tokyo Revengers. Ya, tepat tanggal 19 kemarin, anime ini selesai di episode 24. Berakhirnya anime ini menuai beragam komentar. Ada yang senang karena anime ini selesai, ada juga yang puas dan menunggu kelanjutan ceritanya. Tapi jika dilihat dari komentar-komentar di Facebook, kebanyakan pada negatif. Ya pokoknya rame gitulah. Setelah baca-baca komentar, mumpung anime ini udah selesai, nanti saya akan mencoba menilai anime Tokyo Revenger ini. Kebanyakan orang pada nggak suka sama ini anime. Kalau aku suka apa enggak, ya nanti aku bahas setelah baca-baca komentar. Jadi tonton sampai selesai dan pahami kata-kataku. Sebelumnya, komentar yang saya bacakan ini dari postingan Facebook di akun Muse Indonesia. Karena di tempat postingan grup-grup yang lain malah lebih toksik dan sebagainya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Muse yang telah menayangkan anime-anime gratis dan tentunya legal. Jadi aku akan membaca komentar-komentar dari mereka lalu mengkritisi sesuai dengan opiniku sendiri. Ini namanya akan kita sensor. Upload season 2 dong Muse, cepet saya mau nonton. Tidak sabar saya lihat Takemichi ditembak. Entah kenapa dari awal banyak yang gak paham sama Muse Indonesia. Udah dijelasin berkali-kali masih ada aja yang kayak gini. Atau mereka ini memang sengaja komen gitu, atau emang gak tahu beneran. Muse Indonesia bukan tukang upload anime atau studio anime. Mereka adalah distributor anime. Dan gitu doang sih penjelasan dariku. Semoga kalian paham. Kalau masih belum paham ya googling aja sana. Akhirnya anime Tokyo Revenger selesai. Moga kedepannya Muse makin semangat menayangkan anime yang dapat menghibur seperti Tokyo Revenger dan lain-lain. Semangat Min ya. Nih semangat admin Muse. Semoga kedepannya dapat lisensi dari anime-anime yang bagus-bagus. Salam hangat dari kami, Tim Against Universe. Caks. Akhirnya anime Battle Slow-mo Wibu YouTube dadakan telah berakhir. Oke, gue setuju anime slow-mo. Kenapa? Nanti gue jelasin. Untuk para wibu dadakan jalur YouTube yang gue nggak masalah sih. Mungkin ya udah bisa nonton anime legal, berbayar ya silahkan lah. Tapi ini ada loh gratis di YouTube pula. Ya kembali lagi ke terserah Anda mau nonton di mana. Untuk wibu dadakan yang belum banyak pemahaman tentang dunia anime dan lain-lain, aku harap kalian bisa googling dulu sebelum memposting yang membuat banyak wibu lain ngamuk. Jadi kalau Anda nggak tahu mending diem daripada kena serang ya. Faktanya 90% penonton adalah haters, sisanya anime enjoyers. Sengaja nonton demi nyari buruknya dan ngaku-ngaku jadi bocil tokraf biar animenya kelihatan makin buruk di mata orang. Ya kasusnya 11-12 sama Kimetsu no Yaiba. Sebenarnya anime itu selera masing-masing personal sih. Dan setiap karya bukan hanya anime, film pun juga ada yang gak suka. Avenger Endgame yang bagusnya aja kayak gitu, pasti ada yang gak suka. Nah untuk anime Tokyo Revenger ini, fun fact ya banyak yang gak suka. Gue gak ngedukung sih soal nyamar-nyamar jadi bocil buat ngejatuhin suatu anime. Untungnya buat apa coba? Anda gak suka anime, ya gak usah nonton. Kasusnya kayak Kimetsu no Yaiba, gimana ya? Gue bisa bilang kalau anime Kimetsu no Yaiba itu bagus, tapi juga ada jeleknya. Kenapa? Kalau aku jelasin nanti bakalan panjang. Ya lain kali aku jelasin di lain video. Aduh ini panjang nih.
Yang milih ini tim, komentar-komentar seperti ini yang milih tim saya. Nggak nyangka anime masterpiece terbaik sepanjang masa sudah tamat. Bakalan kangen sama pahlawan cengeng Takemichi. Ini anime terbaik jagat raya yang gue pernah tonton. Bakalan sedih nggak ada tontonan semenarik Tokyo Revenger lagi. Ini anime bikin gue nangis sumpah. Pakai tisu kamar gue habis. Maiki-kun do anjir. Ini nih ingat, tanpa Tokyo Revenger channel Muse Indonesia nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada season 2 nya kita unsubscribe Muse. Gini amat ya. Ini yang komentar beneran manusia nggak sih? Sabar. Emang bener Muse Indonesia tuh rame ya gara-gara Tokyo Revenger ini. Terbukti kok, kalian lihat aja anime yang lain. Penontonnya berapa? Masih kalah sama Tokyo Revenger. Kalau Anda mau unsubscribe Muse karena nggak ada season 2 nya, iya silahkan, itu hak Anda. Tapi tolong Anda cek kesehatan ya. Terima kasih Muse Indo. Entah mereka bilang ini jelek lah atau ada yang bilang ini bagus, gue nikmatin aja. Gimana labilnya dan egonya anak bocah SMP yang mainin psikisnya. Sekali lagi thanks to Muse Indo yang udah rilis tepat waktu setiap minggu tengah malam. Nah kalau gini kan enak bacanya, nggak toksik ya juga nggak alay. Hal yang selalu mengganjal ketika nonton Tokyo Revenger kan mereka anak SMP, masih bocil dong. Nah peran ortu, murid dan lain-lain pada kemana? Masuk sekolah lain, nginjek-nginjek murid, nggak ada tindakan apa-apa. Ribut antar bocil, muka benyok lah, orang tua pada kemana? Nah ini juga yang bikin bingung, mereka tuh SMP anjir, gelut tawuran sampai mati loh. Gue kurang paham juga kehidupan sekolah di Jepang dulu tuh kayak gimana ya. Bener kayak gini apa enggak? Balik lagi ke ini, bahwa kehidupan anime atau karya yang dibuat dan diceritakan, jadi jangan disamain sama kehidupan nyata. Nah itu tadi komentar yang gue kritisi menurutku sendiri. Sebenarnya ada banyak, tapi ya gitulah, banyak oknum-oknum dan sebagainya. Sebelum aku menilai ini anime, ini ada sedikit penilaian dari teman-temanku tentang anime Tokyo Revenger. Nah begitulah penilaian mereka. Kalau menurutku sendiri, jika ditanya apakah aku suka dengan anime ini, aku jawab enggak. Sebelumnya saya ingatkan, di sini saya membahas anime ya, bukan manga. Manga mah beda lain urusannya. Jadi gini, awalnya gue nonton anime ini cuma beberapa episode, terus stuck ya, atau berhenti gitulah, berhenti nonton. Lalu gue berniat baca manganya. Kenapa? Karena ya yang seperti kebanyakan orang bilang, adegan actionnya kurang di sini dalam arti penganimasiannya. Banyak juga yang bandingin sama anime Vivi. Memang benar anime Vivi lebih bagus actionnya, tapi kita kesampingkan dulu untuk anime Vivi ini. Ya kita bahas di lain video. Pertama kita bahas genre. Anime ini bergenre action, drama supranatural, school shounen. Udah jelas ya kalau anime ini ya nggak terlalu ke action doang. Dan sepertinya director anime ini sudah tahu mau bawa anime ini kemana. Ya betul, drama. Kalian tahu animasi opening kan? Di situ openingnya kayak anime action lainnya nggak? Biasanya anime action tuh openingnya gelut atau gimana gitulah, yang pastinya ada gelutnya. Nah di Tokyo Revenger ini nggak ada, dan sudah dibikin kayak gitu konsepnya.
Sepertinya ini director sepertinya sudah tahu fokus utama anime ini untuk apa. Dari opening yang nggak ada action-actionnya, kenapa kalian hanya menilai actionnya doang? Ini bukan action doang, dan ya untuk dramanya aku malah suka. Dramanya drama banget, kena juga dan bagus. Untuk drama openingnya bagus, kayak nampilin beberapa footage kejadian yang nantinya akan Takemichi hadapi. Ya tentang kepedihan, penderitaan, beban masa lalu, dan lain-lain. Gue merasa dapet feel-nya untuk dramanya. Ini waktu si Takemichi kayak terpental gitu, putus asa terus bangkit. Ini bagus, gue suka. Dan pas gitu loh, walaupun terasa kayak nonton sinetron. Apakah kalian merasa kayak nonton sinetron? Ya dikit-dikit lah pasti. Kalau untuk supranatural nggak begitu banyak, mungkin hanya untuk kemampuan time travel Takemichi. Tokyo Revenger ini mengambil time travel versi supranatural. Jadi kayak Kimi no Na wa itu time travel nggak sih? Menurutku iya juga, supranatural kan. Jadi bukan time travel yang pakai teknologi atau semacamnya. Kejadian supranatural kayak gini biasanya si mangaka berniat ngasih pesan ke pembaca. Untuk genre school dan shonen sendiri menurutku tipis-tipis. Intinya menurutku sendiri aku suka drama yang disajikan. Sekarang masuk ke alur cerita. Ini gue rangkum secara singkat. Sebuah cerita tentang seorang pecundang yang hampir mati ketabrak kereta api, tapi nggak jadi dan malah kembali ke masa lalu saat dia masih SMP. Karena di kehidupan sebelumnya ia menjadi orang yang gagal, ia berencana menyelamatkan Hinata, mantan pacarnya yang di masa depan telah meninggal karena terlibat perseteruan geng yang bernama Tokyo Manji. Geng tersebut dikuasai orang bernama Sano Manjiro alias Maiki dan Kisaki Teta. Namun niat Takemichi nggak mudah, ia harus melewati berbagai tragedi, rintangan, hambatan yang membuatnya terlibat dengan geng-geng yang begitu rumit. Tuh dramanya kena banget, apalagi waktu si Takemichi berhasil mencegah kematian Dragon. Di situ masa depan berubah, tapi tidak semudah itu. Masa depan memang berubah, namun ceritanya berbeda. Yang sama intinya, Hinata dan Akun tetap meninggal di tangan Kisaki. Bueh. Itu sungguh drama yang bagus sih. Jadi memberi pesan ke Takemichi bahwa merubah masa depan itu nggak mudah. Lalu lanjut tuh ceritanya. Ya gitulah pokoknya si Takemichi berusaha ngubah masa depan dimana Hinata dan teman-temannya hidup bahagia. Yang gue suka dari konsep ini adalah setiap masa lalu diubah, masa depan pun berubah. Jadi kayak satu timeline gitu. Kalau di serial Loki kan banyak tuh versi timelinenya atau multiverse lah. Kalau ini ya satu. Ini ada yang bagus lagi. Ketika Dragon mati di masa depan dan Takemichi telah berubah menghentikan kematian Dragon, di masa depan Dragon malah dipenjara seumur hidup. Jadi selain konsep time travel dicampur drama yang bagus, peran karakter antagonisnya juga mendukung. Jika tentang karakter, gue akan bahas beberapa. Yang pertama Takemichi, sebagai tokoh utama asli, gue benci banget sama ini karakter. Tapi sebelumnya emang dibikin begini sih sama autornya. Jadi si Takemichi ini memiliki julukan Cry Baby, yang artinya cengeng. Nggak seperti karakter shonen lainnya, Takemichi ini orangnya cengeng banget. Dikit-dikit nangis dan lemah. Oke, kalian pasti akan berkata, "Bang, tapi kan Takemichi tuh tekadnya gede." Iya, gue tahu itu. Takemichi itu tekadnya gede dan memiliki ambisi yang besar untuk merubah masa depan. Tapi entah mengapa gue nggak gue pun mau respect ke Takemichi, tapi nggak bisa. Jika kita lihat shonen yang lainnya, mereka berusaha menjadi kuat, bukan hanya tekad doang. Naruto cuma modal tekad, mana bisa dia jadi Hokage. Di sini kayak nggak ada perjuangan Takemichi diperlihatkan. Menurutku hanya modal tekad doang, kadang malah nangis, dikit-dikit nangis. Ada tawuran malah bingung. Tantangan Takemichi tuh gelut, tawuran bukan memberi semangat. Satupun gak ada yang diperlihatkan Takemichi, latihan atau memperkuat diri dan semacamnya. Sepanjang 24 episode ini, mana ada tuh latihan. Gak ada adegan bersihin rongsokan di pantai, gak ada tuh adegan latihan di gunung, atau ikut ninja-ninjaan, atau ikut bantai litan. Gak ada, jadi gue pun mau respect ke Takemichi gak bisa. Atau enggak gini-gini, dia kan banyak ketemu anggota Toman kan. Kenapa nggak berpikir minta tolong ke Draken atau siapa gitu kayak Ken Draken ajarin gelut dong. Nggak ada kepikiran gitu apa sepanjang season 1.
Dari awal cerita, sosokan nantangin senior. Ya, gue tahu kalau mereka itu masih bocah. Tapi ya itu tadi, Takemichi berencana untuk merubah masa depan. Modalnya apa? Anda akan menghadapi tawuran dan lain-lain. Apa modal Anda? Tekad? Sepanjang anime ini tayang gue kagak nemu pencapaian dari Takemichi. Ya nemu tapi dikit-dikit. Tapi nggak terkesan gitu loh pencapaiannya. Udah, terlepas dari itu, gue suka dengan karakter ini karena mungkin beda dari yang lain. Tapi ya itu tadi, ini shonen loh. Kalian apakah termotivasi dengan karakter Takemichi ini yang mempunyai tekad yang kuat? Awal-awalnya gue lihat Takemichi itu kayak Deku, tapi Deku nggak gini-gini amat. Kedua, Maiki. Julukan orang tak terkalahkan memang benar. Sedikit spoiler ya, alasan Maiki kuat adalah sewaktu kecil Maiki berhasil menguasai teknik dasar pertarungan karate. Memiliki serangan paling kuat bernama Nuclear Kick yang membuat lawannya kalah dalam sekali tendang. Dari kecil udah terlatih, Maiki memang karakter paling kuat lah. Itu pun kuat secara tarung ya. Tapi Maiki ini lemah banget dari dalam. Kadang suka nyembunyiin sesuatu, kadang labil. Sebagai ketua, Maiki memiliki karisma yang tinggi. Banyak orang yang mengikuti jalannya termasuk Draken. Ya cuma itu sih. Oh ya, kalian bakal lihat karakter Maiki kedepannya itu ya lumayan seru lah ceritanya. Draken dan Mitsuya. Berbeda dengan Maiki, Draken orangnya cukup dewasa. Draken ini orangnya juga kuat. Wakil kapten geng Toman dan dijuluki si nomor 2. Kekuatan secara fisik kuat banget, mampu berpikir secara dewasa. Ya, Draken ini kayak melengkapi Maiki gitulah. Draken menurutku karakter yang sempurna. Sementara Mitsuya orangnya baik, walaupun Mitsuya sendiri ini adalah anak geng, tapi dia masih memikirkan sekolah. Rajin gitulah. Dia juga menjadi ketua dari klub kerajinan tangan di sekolahnya. Nih cocok yang mau jadiin husbando. Baji dan Kazutora. Baji memiliki solidaritas tinggi, jago gelut juga dan suka menyelesaikan masalah secara sendiri. Dan hal itu yang aku kurang suka sih. Kenapa Baji pengen nyelesain masalah sendiri? Mereka kan geng ya, terus mereka kan akrab. Tapi kenapa Baji nggak minta bantuan ke siapa malah diselesain sendiri? Biar apa? Apakah biar keren? Tapi Baji ini orang yang membuat semangat Takemichi dan Chifuyu untuk melanjutkan jalannya. Jadi ya lumayan berjasa sih. Kazutora sendiri merupakan salah satu pendiri Toman. Dia menjadi jahat karena labil dan ada masalah sama orang tuanya. Menurutku alasan Kazutora ini menjadi karakter jahat ini ya kurang banget. Aku nggak dapat apa-apa dari karakter Kazutora ini. Gara-gara Kazutora, karakter seperti Shinichiro atau Baji yang berpotensi tinggi itu mati. Ya karena Kisagi juga sih. Dan Kazutora lah yang juga mempengaruhi sifat kekanak-kanakan Maiki. Ya itulah yang membuat Maiki labil. Ini kisah masa lalu Kazutora ya. Kita lihat Kazutora setelah bebas dari penjara. Tsuji Hanma dan Kisagi Teta. Hanma adalah salah satu villain yang kekuatan fisiknya luar biasa. Bahkan Draken mengakuinya. Hanma juga salah satu orang yang bisa menghentikan tendangan nuklir Maiki. Tapi pernah kena juga kok. Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya, kenapa Hanma mau disuruh-suruh Kisagi? Padahal dengan fisiknya yang melebihi Kisagi, harusnya dia bisa menumbangkan Kisagi. Hanma setia menjadi rekan Kisagi sebagai pedangnya. Terbukti di kejadian tahun 2017 saat Takemichi melihat insiden pembunuhan Hinata dan Akun atas ulah Hanma perintah Kisagi. Apa alasan yang kuat Hanma untuk menjadi jahat dan mengikuti Kisagi? Bahkan sampai dewasa loh. Yang aku tangkap cuma Hanma ini bosan dengan hidup. Ketika melihat tujuan Kisagi tercapai, Hanma terasa senang dan merasa lebih hidup. Kelicikan Hanma pantas menjadikan dia villain yang berbahaya. Sementara Kisagi Teta merupakan villain utama sepanjang season. Meski nggak jago gelut atau fisiknya lemah, Kisagi sendiri memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya, jenius gitulah. Untuk itu yang membuat cerita ini bagus. Kan banyak diceritain tentang tawuran atau segala macam. Namun penempatan villain yang bermain dengan kecerdasan sangat menarik. Jadi nggak hanya gelut mulu, saking berbahayanya ini karakter. Banyak karakter lain yang takut, salah satunya Akun. Untuk peran seorang villain, liciknya dapat. Namun kalian yang sudah baca manganya pasti udah tau lah alasan Kisagi melakukan semua ini.
awal anime ini rilis cukup rame. Banyak yang membahasnya. Selain itu, manga karya Ken Wakui juga diadaptasi menjadi film live action. Namun banyak juga masalah yang muncul, mulai dari PP Maiki hingga penyensoran logo swastika, atau dalam bahasa Jepangnya disebut manji. Awalnya gue juga terganggu soal adanya sensor ini, bisa kalian lihat sendiri. Namun, sensor tersebut dicabut dan kini kalian bisa nonton yang versi unsensornya. Untuk desain karakter gue suka, kesan berandalannya dapat, dan kadang aku sempat mikir, mereka kan SMP ya, tapi beberapa karakter terlihat kayak mas-mas gitu. Muka dan badannya melampaui umur mereka, tapi nggak begitu masalah juga sih. Untuk penganimasian, nah ini yang paling penting. Banyak yang bilang kesannya actionnya kurang, makanya vibe waktu nonton kayak ada versi sinetron-sinetron gitu. Kemungkinan mereka menekankan konsep dramanya. Kalau kalian masih bilang actionnya bagus, kalian perlu lihat ini. Nah, masih bilang adegan action Tokyo Revenger bagus? Menurutku, Tokyo Revenger ini bukan berfokus ke action doang. Ya ada yang lain, tapi dengan animasi action yang seperti itu, kesannya si studio kayak nggak ada modifikasi dari manganya. Tapi untuk animasi yang lain, ya nggak ada masalah. Untuk musik dan sound, menurutku biasa aja. Nggak ada yang bagus-bagus amat atau jelek. Aku kurang begitu paham dengan menilai suatu musik. Tapi kalau musiknya bagus, aku langsung kayak kerasa. Contoh yang menurutku menggunakan musik atau soundnya bagus, yang terasa adalah Violet Evergarden, Boku no Hero Academia, Mushoku Tensei, Koe no Katachi, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, JoJo Bizarre Adventure, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Tapi yang aku sebutin itu yang kayak keinget terus gitu loh. Itu kayak kerasa kalau musiknya bagus. Untuk pengisi suara anime ini ya bagus, keren, kayak ada vibe Yakuza gitulah. Kadang teriak-teriak dan aku suka. Ya teriak-teriak kayak Genji dan lain-lain gitulah pokoknya. Untuk lagu opening dan ending bagus. Apalagi openingnya yang berjudul Cry Baby dari official Hige dan Disem. Menurutku lagu ini pas banget untuk menggambarkan karakter utama Takemichi. Lagu opening suatu anime akan jadi bagus ketika sealur dengan sebuah anime. Untuk lagu ending ya bagus. Menurutku anime ini memiliki nilai jual di story dramanya, walaupun ya terkesan lambat. Konsep time travel yang begitu asik untuk diikuti. Tapi konsep time travel Tokyo Revenger nggak begitu baru banget. Kalau kalian udah nonton Steins Gate, pasti ya udah pada tahu. The best lah Steins Gate. Di sini juga desain karakter yang keren-keren, lalu sedikit bumbu-bumbu khas anak geng gitulah. Ya hal ini membuat anime ini beda dengan yang lain. Karakter utama sendiri menurutku nggak bikin anime ini bagus. Tapi adanya karakter kayak Draken, Maiki, Chifuyu, dan nantinya kedepannya masih banyak lagi yang muncul. Mereka membuat anime ini jadi bagus. Untuk kekurangan ya lumayan banyak, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kadang aku sendiri merasa bosan waktu nonton animenya. Kalau kalian pengen nyari cerita geng-gengan, mending gak usah nonton anime ini. Anime ini tuh bukan hanya tentang geng doang. What if manga ini bagus menurutku adalah adaptasi film yang bagus. Ya kayak High and Low, Crow Zero gitu bagus. Biasanya orang Indonesia tuh suka dengan adegan tawuran versi Jepang kayak gitulah. Jadi what if bakalan rame kalau bikin series atau filmnya. Untuk skor gue kasih 7/10, tipis banget untuk anime Tokyo Revenger ini. Tapi untuk skor manganya gue kasih 8/10 lah. Ya karena itu konsep storynya yang disajikan bagus, walaupun aku sendiri kurang suka dengan animenya. 7 itu udah bagus loh, sayangnya ya nggak bagus-bagus amat. Kalau 5 ke bawah tuh baru jelek. Ya sekali lagi ini penilaianku sendiri, dan setiap orang memiliki selera masing-masing. Dan pesanku, stop untuk kalian yang melakukan hal-hal toksik ke anime ini. Karena bagi orang yang suka, berarti selera mereka memang kayak gini.
dan kita nggak harus ngehakimin mereka. Misalnya kalian nggak suka, ya udah nggak usah toksit sana sini nggak jelas tanpa keterangan yang jelas, atau cuma pengen toksit tanpa menilai suatu karya. Untuk kalian yang masih belum nonton anime ini karena belum mood akibat bocil-bocil dan yang lainnya, ya bisa nunggu kondisi damai dulu. Kalau kalian pengen banget ngerti ceritanya, ya bacalah manga. Manganya ya seperti penilaianku tadi, manganya bagus. Untuk lebih jelasnya, bagaimana caraku menilai sebuah anime waktu aku kasih skor gitu, mungkin aku akan bahas di lain video. Oh iya, join Discord kami, linknya aku taruh di deskripsi. Kadang di sana kita ngobrolin tentang anime dan yang lainnya. Oke, segitu dulu untuk hari ini yang lumayan panjang, tapi terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Jika ada info terbaru tentang dunia perwibuan, nanti kita akan bikin kontennya. Jangan lupa subscribe supaya kami semakin semangat bikin videonya. Kalian juga bisa donasi dan support kami dengan link Saweria di bawah. Like dan komen jika perlu, serta bagian ke teman-teman kalian yang suka banget dengan anime. Sekian, gue Ekos, see you in the next video. You and me against universe. 何度